Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ridwan dengan NIM S1 S1230042. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik yang ada di struktur data, yakni array based sequence pada mata kuliah struktur data yang diampu oleh Bapak ada Mas Saja Master Engineering. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oke, array based sequence atau urutan berbasis array. Nah, adapun topik yang kita bahas yang pertama adalah apa sih jenis-jenis dari array sequence atau urutan Python. Yang kedua, array tingkat rendah yang terdiri dari array referensial, dan yang kedua sih namanya array kompak. Terus selanjutnya kita akan membahas mengenai array dinamis atau dynamic array dan amortisasi. Nah, nanti itu dibagikan menjadi tiga, yaitu bagaimana menerapkan dynamic array, terus bagaimana menganalisis array dinamis yang diamortisasi, terus yang ketiga adalah kelas daftar di Python. Selanjutnya adalah efisiensi jenis urutan Python. Nah, dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama kelas daftar dan tuple, dan yang kedua adalah kelas string. Nah, selanjutnya menggunakan urutan berbasis array. Ada menyimpan skor tinggi untuk game, mengurutkan urutan, kriptografi sederhana, dan sebagainya. Yang terakhir adalah himpunan data multidimensi. Oke, kita masuk ke yang pertama, yakni jenis urutan Python. Nah, kelas urutan itu ada tiga kalau di Python, atau sequence sequence kelas. Yang pertama adalah daftar atau list, terus yang kedua ada tuple, dan yang ketiga ada str atau string. Nah, perilaku umumnya yang pertama, setiap mendukung pengindeksan untuk mengakses elemen individual dari urutan, misalnya sequence dalam kurung ini K. Terus yang kedua, masing-masing menggunakan konsep tingkat rendah yang dikenal sebagai array untuk mewakili urutan. Selanjutnya perbedaannya. Yang pertama, abstraksi yang diwakili oleh kelas-kelas lain itu bagaimana struktur data kompleks ini diimplementasikan. Jadi perbedaannya terletak di bagaimana struktur data yang kompleks ini tuh diimplementasikan. Terus selanjutnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang struktur data. Itu sangat baik bagi seorang programmer. Selanjutnya adalah array tingkat rendah atau array low level. Nah, memori utama dari suatu komputer itu terdiri dari potongan-potongan informasi atau biasa disebut sebagai byte. Nah, bit tersebut biasanya dikelompokkan ke dalam unit yang lebih besar yang bergantung pada arsitektur suatu sistem perangkat lunak itu sendiri. Nah, unit tipikal seperti itu adalah byte yang setara dengan 8 bit. Jadi kan tadi dijelaskan memori utama komputer itu terdiri dari potongan-potongan informasi, itu dinamakan adalah bit. Nah, kumpulan bit itu dinamakan byte. Dalam kasus ini adalah 1 byte itu setara dengan 8 bit. Oke, next, setiap byte informasi dalam memori dikaitkan dengan nomor unik yang berfungsi sebagai alamat memori atau address memori. Ketiga, memori akses acak atau RAM. Terlepas dari tata letak lokasi memori yang berurutan, perangkat keras komputer dirancang untuk mengakses lokasi memori apapun secara efisien menggunakan alamat memorinya. Artinya, sama mudahnya untuk mengambil byte dengan kode ini seperti halnya untuk mengambil byte dengan kode ini. Jadi intinya adalah perangkat keras komputer itu dirancang untuk mengakses lokasi memori apapun secara efisien
menggunakan alamat memorinya. Jadi bukan si objek langsungnya yang disimpan gitu, tetapi alamat memorinya. Gunanya apa? Gunanya untuk mengefisiensikan dan supaya lebih efektif dalam prosesnya nanti. Terus yang selanjutnya adalah ternyata setiap byte memori individu itu dapat disimpan atau diambil dalam waktu ini 0. Terus yang selanjutnya array atau apa tadi, daftar enggak, array adalah sekelompok variabel terkait yang disimpan satu demi satu di bagian memori komputer yang berdekatan. Jadi array itu merupakan kumpulan variabel yang disimpan sedemikian rupa sehingga itu kayak berurutan dalam suatu memori suatu komputer begitu. Contohnya string teks disimpan sebagai urutan berurutan dari masing-masing karakter. Jadi misalnya kayak ada di sini. Jadi sini kayak ini kan misalnya array. Jadi misalnya kalau string misalnya tulisannya adalah example ya. Jadi example example begitu. Setiap sel array harus menggunakan jumlah byte yang sama. Hal ini memungkinkan sel diakses dalam waktu konstan. Jadi jadi ini merupakan gambar dari sebuah array. Jadi satu kotak ini itu artinya satu sel. Jadi kalau misalkan dalam gambar ini tuh ada beberapa sel. Nah, di setiap sel ini meskipun karakternya beda-beda tetapi dia seperti jelaskan tadi sini. Jumlah byte yang sama. Jadi kalau misalkan di sini satu byte, 2 byte, 1 byte juga 1 byte, berarti kalau misalkan 2 sel kan itu 2 byte, berarti 16 bit gitu. Kan satu sel ini kan 1 byte itu kan 8 bit. Setiap karakter Unicode diwakili oleh 16 bit atau 2 byte ya, seperti saya jelaskan tadi, 2 sel tuh. Nah, string 6 karakter seperti sample SAMPLE akan disimpan dalam memori 12 byte berturut-turut. Ini adalah array 6 karakter dan membutuhkan memori 12 byte. Kenapa 12 byte? Karena Oke. Karena setiap karakter ini tuh diwakili tuh oleh 2 byte. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, 1 byte itu kan 8 bit, berarti kalau 2 byte itu 12 bit. Jadi setiap sampel ini ada ada 16 bit. Jadi kalau misalkan ada 6 sel, berarti adalah 12 byte. Nah, next, setiap lokasi dalam array disebut sel yang kotak-kotak ini, dan indeks bilangan bulat akan digunakan untuk menggambarkan lokasi sel dalam array. Jadi misalkan ini arraynya. Nah, array ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sel. Nah, bilangan bulat akan digunakan untuk menggambarkan lokasi sel dalam array. Jadi kayak yang paling kiri ini, yang pertama ini itu 0, 1, jadi bukan dari 1 ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, tapi jumlah selnya ada 6. For example, sel dengan indeks 4 berisi L yang masing-masing disimpan di box memori 2154 dan 2155. Alamat sel apapun dengan indeks K sama dengan star plus sel size kali K. Jadi intinya adalah setiap sel itu ukurannya sama. Ya misalkan kalau di sini di sini 12, maka di sel berikutnya adalah 12 juga gitu. Jadi dia tidak berbeda kalau dalam array. Next adalah array referensial. Python itu mempunyai daftar atau instance tuple dengan menggunakan mekanisme penyimpanan internal dari array referensi objek. Yang kedua, pada tingkat terendah low levelnya,
Array terdiri dari urutan alamat. Nah, ini ingat, ini alamat memori, tempat elemen urutan berada. Setiap alamat memori berukuran konstan, dan oleh karena itu Python dapat menyediakan akses waktu konstan ke daftar atau elemen tabel berdasarkan indeksnya. Jadi karena dia berupa alamat atau address, maka dalam hal mengaksesnya sistem itu membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat atau konstan begitu. Jadi pada prosesnya lebih efisien dan efektif. Nah, ini contohnya. Misalkan di sini adalah ada sebuah list dengan string ya. Ada Rene, ada Joseph, ada Janet, ada Jonas, dan sebagainya. Nah, pada sistem yang disimpan itu bukan Rene-nya, bukan Joseph-nya, bukan Janet, tetapi yang disimpan adalah alamat address-nya. Nah, Rene itu ya seperti sini, Rene itu disimpan ke sel 0 ini. Nah, Joseph sel 1 dan berikutnya. Jadi alamat address itu adalah karakter awal dari sebuah objek begitu. Jadi yang disimpan itu bukan Rene tetapi R. Nah, yang disimpan ini adalah J, E, dan V. Dan itu pula seterusnya. Daftar atau tuple hanya akan menyimpan urutan referensi ke objek yang akan disimpan. Seperti saya bilang tadi, objek referensi itu adalah alamat addressnya. Maksudnya address dari satu objeknya. Insta daftar tunggal dapat menyertakan beberapa referensi ke objek yang sama sebagai elemen daftar. Mungkin juga satu objek menjadi elemen dari 2 atau lebih daftar, karena dalam daftar tersebut hanya menyimpan referensi kembali ke objek itu. Nah, terus misalnya sini adalah temperatur itu 2 sampai 15, hanya mengubah referensi ke objek bilangan bulat yang tidak dapat diubah adalah 15. Oke. Backup list dalam kolom primes itu gunanya membuat daftar baru yang berisi referensi yang sama dengan yang ada di salinan dangkalnya. Salinan dalam itu harus digunakan untuk menyalin daftar yang dapat diubah. Sintaks counters sama dengan 0 kali 8 ini itu akan menghasilkan daftar referensi ke elemen yang sama merupakan elemen yang dapat diubah. Jadi 0 kali 8 adalah menghasilkan karakter yang sama itu sebanyak 8 kali begitu. Counters 2 plus sama dengan 1 membuat bilangan bulat dengan nilai 0 plus 1 dan mengatur referensinya ke sel 2 dari array. Terus memperluas daftar menerima referensi ke elemen yang baru ditambahkan. Sini ada contohnya adalah ekstra sama dengan 23,29,31 bilangan prima dot memperpanjang kolom ekstra. Itu merupakan contoh dari beberapa sintaksnya. Nah, selanjutnya adalah namanya array ringkas di Python. Array kompak itu menyimpan data primer dalam bentuk bit yang bit byte tadi, alih-alih referensinya. Jadi kebalikannya dari array referensial. Jadi dia menyimpan data primernya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, penggunaan memorinya itu akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan array referensial karena tidak ada overhead untuk menyimpan referensi. Terus yang kedua, data primernya itu disimpan secara berurutan dalam memori. Ini memberikan kinerja komputasi yang lebih tinggi. Terus di support utamanya itu adalah modul bernama array. Nah, ini merupakan contoh dari array kompaknya. Oke, lanjut ke dynamic array atau array dinamis. Saat membuat array tingkat rendah atau array low level, perlu untuk menentukan ukuran yang tepat dari array tersebut secara eksplisit selama instansiasi. Yang kedua, hal yang sama berlaku juga untuk instan.
untuk instance tuple dan string yang tidak dapat diubah. Nah, setelah dibuat ukuran atau konten itu tidak dapat diubah karena dia immutable gitu. Terus yang ketiga, kelas daftar di Python itu mewakili array dynamic. Kenapa? Karena di mana elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari daftar. Jadi kayak kelas-kelas itu merupakan dynamic array karena nantinya itu dapat di apa ya, ukuran atau lengthnya itu akan berubah sesuai dengan kebutuhannya nanti. Jadi tidak begitu ukuran karakter listnya gitu. Terus semantic array dynamic ini mempertahankan array dasar yang memiliki kapasitas lebih besar daripada panjang daftar saat ini. Terus jika kapasitas cadangan habis, sistem menginisialisasi array baru, new array yang berukuran lebih besar, dan array yang lebih lama kemudian direklamasi oleh sistem. Nah, daftar kosong membutuhkan beberapa ruang 64 pada mesin ini. Nah, ini diperlukan untuk menyimpan informasi sebagai berikut. Yang pertama, jumlah elemen aktual yang saat ini disimpan dalam daftar. Terus yang kedua, jumlah maksimum elemen yang dapat disimpan. Referensi ke array yang saat ini dialokasikan. Sini ada contoh codingan, mungkin kita akan coba dynamic array. Oke, mungkin kita buka dulu Python, code-nya kita, Studio Code, Code Editor, bebas terserah apa saja ya, tapi yang saat ini saya pakai adalah VS Code. Oke. Ini kita jangan di sini. Mungkin kita buat folder baru saja. Apa ya namanya? Latihan mungkin ya. Nah, di sini kita mungkin apa ya? Sec dot bukan. Ini tugas kedua, jadi tugas 2 dot p. Oke. Terus ikut. Sebentar dulu. Oke. Nah, salah. Oke, mungkin lebih gampang kita kasih dua kayak gini. Oke, situ pertama kita import SCS, terus kita bikin apa ya, label dengan list, label namanya data, terus kita bikin perulangan for k in range itu 27 a itu sama dengan len dalam kurung data, terus b variabel b itu sama dengan SCS dot get size of get size of data. Terus kita print yang biasa, ini untuk pakai F ya. Oh shit, right?
Udah pakai length, ikuti saja dia yang sampai length sama dengan titik 2 kurang awal ini 0 titik 2 3D, terus kayak gini size in byte size in byte data.apply. Nah kayak gini wait. Nah ini sudah jadi kelar, kita running. Tinggi ya. Oke. Nah dan muncul lengthnya sampai kenapa sih sampai 26? Karena seperti yang saya bilang tadi, itu dimulai dari 0. Jadi 27 tidak masuk. Misalnya kalau sini 28, berarti sini sampai 27. Nah, ini sudah betul ya. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Oh, terkecil ya. Nah, setiap alamat memori adalah 64 bit atau 8 byte, karena 1 byte itu adalah 6 bit. Kapasitas cadangan meningkat 32 byte, 4 sel menjadi 64 bit byte, 8 sel, dan seterusnya saat array diperluas terus-menerus dengan menambahkan objek baru. Nah, ini ya, ini intinya. Jadi secara terus-menerus itu akan diperluas dengan menambahkan objek baru yang termasuk dynamic array atau array dinamis. Menerapkan dynamic array atau array dinamis, kuncinya adalah menyediakan sarana untuk menumbuhkan array A yang menyimpan elemen daftar. Jika elemen ditambahkan ke daftar pada saat array yang mendasarinya penuh, akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, alokasikan array B yang baru dengan kapasitas yang lebih besar. Atur di mana n itu adalah jumlah ini ya, jumlah karakternya, menunjukkan jumlah item saat ini. Nah, jumlah item. Set A sama dengan B, yaitu kita menggunakan B sebagai array yang mendukung daftar. Masukkan elemen baru dalam array baru. Oke. Seberapa besar array yang baru harus dibuat? Jadi seberapa ukuran array baru yang kita buat. Nah, aturan umumnya itu kan bebas. Jadi, tapi kalau aturan umumnya, array baru memiliki 2 kali kapasitas array yang ada di isinya. Jadi, kalau misalkan kapasitas awalnya itu 6, berarti array barunya adalah kali 2-nya, berarti 12, itu dan seterusnya. Nah, ini ada contoh implementasi dari dynamic array. Oke. Oke, mungkin nanti saja kita coba, kita lanjut ke materi. Yang selanjutnya adalah analisis diamortisasi. Nah, apa sih diamortisasi? Amortisasi itu mengacu pada penentuan
waktu pengoperasian rata-rata dari suatu urutan operasi. Nah, berbeda dari analisis kasus rata-rata karena tidak membuat asumsi apapun tentang distribusi nilai data. Analisis amortisasi itu merupakan analisis kasus terburuk untuk urutan operasi daripada untuk operasi individu. Motivasi untuk analisis yang diamortisasi untuk lebih memahami waktu berjalan uh, untuk memahami waktu berjalan, di mana analisis kasus terburuk standar memberikan batas yang terlalu pesimis. Analisis amortisasi umumnya itu berlaku untuk metode yang terdiri dari urutan operasi, di mana sebagian besar operasinya murah, tetapi beberapa operasinya mahal. Jika kita dapat menunjukkan bahwa suatu operasi itu yang mahal, itu jarang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi operasi yang murah dan hanya mengingat operasi yang murah. Tetapkan biaya buatan untuk setiap operasi dalam urutan, sehingga total biaya buatan untuk operasi suatu operasi itu membatasi total biaya real dalam dari urutan tersebut. Nah, biaya buatan ini biasa disebut dengan diamortisasi. Jadi diamortisasi itu adalah biaya buatan dari hasil dari apa ya? Hasil dari urutan operasi yang kita batasi gitu. Nah, mungkin itu intinya. Ini ada lagi analisis array dinamik yang diamortisasi. Nah, ini digabungkan begitu. Jadi pada suatu komputer itu sebagai alat yang dioperasikan dengan koin yang membutuhkan pembayaran $1 cyber untuk jumlah waktu komputasi yang konstan. Nah, ketika operasi dieksekusi, kita harus memiliki cukup dolar cyber yang tersedia di rekening bank kita saat ini untuk waktu berjalan operasi itu. Nah, dengan demikian, jumlah total dolar cyber yang dihabiskan untuk komputasi, apapun akan sebanding dengan total waktu yang dihabiskan untuk perhitungan itu. Nah, kita dapat membebankan biaya berlebihan pada beberapa operasi untuk menghemat dolar dunia untuk membayar yang lain. Nah, ini ada suatu pemikiran yang mana mari kita asumsikan setiap operasi penambahan di S berharga $1 cyber, tidak termasuk waktu yang dihabiskan untuk menumbuhkan array. Mari kita asumsikan mengembangkan array dari ukuran K ke ukuran 2 kalinya K membutuhkan K dolar cyber. Mari kita kenakan $3 cyber untuk setiap operasi penambahan yang tidak menyebabkan luapan air. Ada keuntungan $2 cyber untuk setiap penyisipan yang tidak menumbuhkan array dan disimpan ke sel tempat elemen dimasukkan. Luapan array terjadi ketika S memiliki elemen. Menggandakan ukuran array akan membutuhkan dolar dunia maya. Dolar dunia maya ini disimpan dalam sel, dan ini adalah skema amortisasi yang valid di mana setiap operasi dikenakan biaya $3 cyber dan semua waktu komputasinya itu dibayar. Oleh karena itu, untuk operasi N penambahan kita membutuhkan 3N dolar cyber. Waktu berjalan yang diamortisasi itu dari setiap penambahan adalah 0. Oleh karena itu, total waktu berjalan operasi N adalah 0 dalam kurung N. Mungkin ini bisa baca sendiri. Kita next ke penggunaan memori dan mengecilkan array. Konsekuensi lain dari aturan peningkatan kapasitas geometris saat menambahkan array dinamik adalah bahwa ukuran array akhir itu dijamin sebanding dengan jumlah keseluruhan elemen. Artinya, struktur data menggunakan memori 0n ini. ON ini. Jika kontainer, misalnya kayak daftar Python, itu menyediakan operasi yang menyebabkan penghapusan atau remove satu atau beberapa elemen, perhatian yang lebih besar harus diambil untuk memastikan bahwa array dynamic menjamin penggunaan memorinya. Penyisipan berulang dapat menyebabkan sesuatu yang mendasarinya tumbuh besar secara sewenang-wenang tanpa terkendali, yang tidak lagi menjadi hubungan proporsional antara jumlah elemen yang sebenarnya. Implementasi yang kuat dari struktur data semacam itu akan mengecilkan array yang mendasarinya. Kadang-kadang itu sambil mempertahankan ikatan amortisasi pada operasi individu.
Nah, selanjutnya masuk ke kelas daftar Python. Nah, implementasi Python dari menambahkan metode apa ya, konstan yang diamortisasi perilaku. Yang kedua, seperti yang bisa kita lihat, diamortisasi waktu untuk setiap penambahan adalah ini adalah n 100, 1000, 10.000. Jadi ada kayak penambahan sekitar dua kalinya begitu. Oke, next kita masuk ke efisiensi jenis urutan dalam Python. Tuple biasanya lebih efisien memori daripada daftar karena tidak dapat diubah, karena dia immutable. Yang kedua, kelas tuple mengimplementasikan perilaku non mutasi dan dari kelas daftar. Nah, operasi waktu itu konstan, yang dimana kita memakai len data dan data dalam kurung j. Nah, mencari kemunculan nilai. Yang pertama, jumlah komputasi memerlukan perulangan pada semua elemen dalam array. Perulangan untuk memeriksa elemen atau menentukan indeks elemen segera keluar setelah mereka menemukan kemunculan paling kiri dari nilai yang diinginkan. Terus perbandingan leksikografi dan kasus terburuk, evaluasi menentukan waktu iterasi yang sebanding dengan panjang. Nah, oke, mungkin bisa dilihat pada tabel ini adalah operation dan waktu runningnya. Kalau len data itu adalah cepat ya, ini data.count, data.index, value in data, data 1 sama dengan data 2 dan lain sebagainya. Nah, ini ini menambahkan elemen ke daftar. Jadi sintaksnya itu adalah insert dalam kurung k, value-nya apa. Nah, yang dimana 0 itu lebih besar daripada k, lebih besar atau sama dengan k, dan k itu lebih besar atau sama dengan n. Oke. Ya. Oke. Ini kayak terpotong ya koordinatnya. Oke, kita langsung saja ke remove elemen dari suatu daftar atau list begitu. Yang pertama, kita ada namanya menggunakan pop. Pop itu gunanya apa? Yaitu untuk menghapus elemen terakhir dari suatu list begitu. Nah, yang kedua adalah pop tapi dalam kurungnya k, yaitu menghapus elemen yang berada di indeks k lebih besar daripada n dari persyaratan waktu daftar karena jumlah pergeseran tergantung pada pilihan k. Pop 0 paling mahal menggunakan waktu. Yang ketiga tentunya adalah remove, dapat menghapus tanpa menentukan indeks apapun dari daftar, membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat begitu. Yang selanjutnya adalah cara memperluas daftar atau list. Pertama, digunakan untuk menambahkan semua elemen dari satu daftar ke akhir daftar kedua, atau data .extend other setara dengan for element in other gitu, data.append. Nah, yang kedua, waktu berjalan sebanding dengan panjang daftar lain, diamortisasi. Nah, jadinya daftar pertama dapat diubah ukurannya untuk mengakomodasi elemennya tambahannya tadi. Terus yang ketiga, extend method itu lebih sukai daripada panggilan berulang. Untuk menambahkan, ini menawarkan 3 keuntungan. Yang pertama, implementasi Python bawaan relatif efisien karena diimplementasikan secara native. Terus yang kedua, ada lebih sedikit overhead dalam memanggil satu fungsi.
untuk menyelesaikan semua pekerjaan dibandingkan dengan banyak panggilan fungsi individu. Terus yang ketiga, peningkatan efisiensi ekstensi. Nah, ini berasal dari ukuran yang dihasilkan dari daftar yang baru dapat dihitung terlebih dahulu. Akhirnya lebih efisien begitu. Terus cara membuat daftar baru. Yang pertama, efisiensi asimptotik linear dalam panjang daftar yang dibuat. Nah, yang kedua, sintaks pemahaman daftar secara signifikan lebih cepat daripada membuat daftar dengan berulang kali. Selanjutnya, lebih efisien untuk membuat daftar dengan menggunakan kurung siku 0 kali n ini daripada menggunakan daftar seperti itu secara bertahap. Nah, ini ada contoh square sama dengan buka kurung dalam kurung siku k kali k for k in range 1, n plus 1, yang dimana di sini listnya ada squares dengan list kosong for k in range 1, n plus 1 square dot append. Oke. Nah, selanjutnya adalah kelas string Python. Beberapa notasi biasanya temukan. Yang pertama, panjang senarnya itu n, panjang senar kedua itu m. Berapa hal umumnya. Yang pertama, metode yang menghasilkan string baru, misalkan kayak capital list, center, strip, itu membutuhkan waktu yang panjang dari string yang dihasilkan. Yang kedua, perilaku yang menguji kondisi boolean atau true false-nya pada string, misalnya is lower, membutuhkan waktu n ini memeriksa semua n karakter dalam kasus terburuk. Pencocokan pola itu menemukan satu string dalam string yang lebih besar. Contoh, ada ini kayak underscore content, berarti kontennya itu adalah privat gitu. Temukan, koma indeks, koma hitung, koma ganti dan pisahkan. Terus implementasi naif akan mengarah pada kompleksitas waktu karena ada indeks awal untuk pola, dan kami menghabiskan waktu di setiap posisi awal untuk memeriksa apakah pola tersebut cocok. Oke. Terus yang ketiga adalah menggunakan urutan berbasis array. Oke, kita lanjut. Oke, menggunakan urutan berbasis array. Nah, di sini akan mempelajari, di sini akan menjelaskan 3 contoh. Yang pertama, menyimpan skor tinggi untuk game. Yang kedua, mengurutkan urutan. Yang ketiga, kriptografi sederhana. Nah, di sini adalah contoh pertama, menyimpan skor tinggi untuk game. Tujuannya adalah untuk menyimpan entry skor tertinggi untuk video game. Setiap entry game memiliki nama dan skor. Kelas yang sesuai adalah game entry. Untuk mempertahankan urutan skor tinggi, kami membuat kelas lain yang disebut dengan papan skor. Papan skor dapat memiliki jumlah entry yang terbatas. Skor hanya memenuhi syarat untuk papan skor jika benar-benar lebih tinggi dari skor tertinggi terendah di papan. Saat entry baru dibuat ke papan skor, elemen digeser ke kanan untuk membuat ruang yang sesuai untuk skor baru. Nah, ini merupakan codingan untuk skor tinggi in game. Oke. Ya, di sini adalah kelas game entry. Saya menggunakan metode definite, self nama dan score. Sini ada get name, ada get score, ada def string untuk menunjukkan formatnya self name dan self score. Nah, di sini adalah kelas scoreboard. Nah, scoreboard itu menggunakan beberapa metode. Di sini ada 4, ada def init, def get item, string, dan add untuk menambahkan skor gitu. Oke. Terus contoh kedua, mengurutkan urutan. Tujuannya adalah untuk mengurutkan urutan elemen yang tidak berurutan ke dalam urutan nilai-nilainya yang tidak menurun. Algoritma penyisipan. Mulailah dengan elemen pertama dalam array. Satu elemen dengan sendirinya diurutkan. Yang kedua, pertimbangkan elemen kedua. Jika lebih kecil dari yang pertama, kami menukarnya. Yang ketiga, pertimbangkan elemen ketiga, kami menukarnya ke kiri ya, sampai dalam urutan yang tepat dengan 2 elemen pertama, dan begitu pun seterusnya.
Oke, contoh ketiga adalah kriptografi sederhana. Caesar Cipher melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang merupakan jumlah huruf tertentu setelah dalam alfabet. Aturan penggantian dapat direpresentasi sebagai berikut. Untuk menemukan pengganti karakter dalam sandi Caesar kita perlu memetakan karakter A hingga Z ke angka masing-masing, yakni dalam 0 hingga 25. Rumus untuk melakukan konversi itu adalah J sama dengan orts dan kurung C kurang orts dan kurung A. Enskripsi yakni ganti setiap huruf I dengan huruf I plus R modulus 26. Deskripsi ganti setiap huruf I dengan huruf I kurang R modulus 26. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke kumpulan data multidimensi. Yang pertama, memiliki lebih dari satu dimensi lah pastinya. Daftar dua dimensi dapat disebut dengan matriks 1, 2. Contohnya, himpunan contoh informasi geografis dapat secara alami dipresentasikan dalam dua dimensi. Data rentang yang diperoleh dari LIDAR adalah data 3D. Gambar monokrom adalah gambar 2D. Nah, ini merupakan tabel dari himpunan data bilangan bulat dua dimensi, jumlah toko di berbagai wilayah di distrik. Oke. Membuat daftar multidimensi. Inisialisasi daftar satu dimensi dengan cepat. Yang kedua, inisialisasi daftar multidimensi dengan kode sebagai berikut ini. Nah, implementasi yang benar untuk menganalisa ini memastikan bahwa setiap sel dari daftar yang utama mengacu pada sistem dari daftar sekunder. Oke. Nah, ini merupakan contoh programnya dari di sini adalah tic-tac-toe game. Oke. Self board dan self player, the depth mark, self E, J, if not, oke. Winner. Oke. Oh ya, ini sudah masuk ke ringkasan. Jadi tadi kita sudah mempelajari array tingkat rendah, inisialisasi, masuk elemen dan lain-lain. Array referensial, array kompak, array dynamic array, urutan berbasis array Python, ada daftar, tuple dan string dan sebagainya. Oke, sebelum kita tutup mungkin kita coba beberapa codingan ini untuk membuat suatu game tic-tac-toe. Nah, oke, kita masuk ke VS Code, kita langsung hapus saja ini. Nah, di situ dia buat kelas namanya tic-tac-toe. Oke. Tic-tac-toe. Nah, disitu menggunakan dev init, dev in self. Nah, adapun dari atributnya adalah self board dan self player. Oke, sini self board and then kasih siku lagi terus dalam hal ini, and then apa ya itu kurang jelas, kali 3 ya itu kali ya cocok 3 for J in for J in 3. Nah,
terus kita enter what. Nah, lanjut saja. Nah, kita enter single cell dot nah, di sini ini adalah layering untuk keduanya. Terus kita buat metode keduanya adalah def mark. Sel I, J no J. Jadi if not nol kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan 2 and juga is value error. Oke. Terus invalid position, invalid board position, invalid board position. Nah, di sini adalah is maker error tapi value error. Oke. Board position of code page. Cell if cell winner anjay cell winner no winner is not known is for error game is already complete. Is already complete. Board. Oke, metodenya sudah, tambah belum. If cell dot player no else server X. Oke. Def is win. Oh, def is stop win. Self mark. Yes, mark. Oke, pakai mark ya bisa.
board dengan surfboard. Return what the fuck. Mark misalnya board kosong nomor satu sih 0 1 board 02 or bam. Wait. Left winner format sorry is return def str str house dengan apa itu bisa cek feature
Oke, tidak usah lagi. Baik, mungkin atau ini kan sudah agak lama, jadi mungkin saya akan lanjutkan ke video saya selanjutnya. Jadi mungkin sampai sini saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.